Selamat pagi, Pak Perlindungan Perdosi dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan materi chapter 13 yang terkait dengan leverage and capital structure. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia Viva dengan NIM 2019-723. Di sini saya bersama keempat orang teman saya, yaitu yang pertama Nina Simone Buama dengan NIM 2019-754. Selanjutnya ada Teknik Sari Ismail Dayani dengan NIM 2019-755. Selanjutnya ada Sarah Firdaus dengan NIM 2019-757. Dan yang terakhir ada Endah Ayu Dewanti dengan NIM 2019-778. Agenda yang akan kita bahas hari ini adalah yang pertama ada the firm's capital structure, yang kedua ada EBIT, EPS approach to capital structure, dan yang ketiga ada choosing the optimal capital structure. Pertama, saya akan membahas tentang the firm's capital structure. Capital structure atau struktur modal merupakan salah satu bidang pengambilan keputusan keuangan yang paling kompleks karena keterkaitannya dengan variabel keputusan keuangan lainnya. Dalam capital structure atau struktur modal ini terdapat dua keputusan. Yang pertama, ada keputusan struktur modal yang buruk, yang dapat mengakibatkan biaya modal yang tinggi sehingga dapat menurunkan NPV proyek dan juga membuat lebih banyak proyek itu tidak dapat diterima. Selanjutnya, keputusan yang kedua yaitu keputusan struktur modal efektif, yaitu dapat menurunkan biaya modal, dapat menghasilkan NPV yang lebih tinggi, dan juga proyek yang lebih dapat diterima, dan dengan demikian dapat meningkatkan nilai perusahaan. Selanjutnya, types of capital. Jadi di dalam gambar ini itu semua item di sisi kanan neraca perusahaan yang tidak termasuk kewajiban lancar adalah sumber modal. Nah, neraca yang disederhanakan berikut menggambarkan perincian dasar dari total modal yaitu yang dibagi menjadi dua komponen, yaitu ada debt capital dan juga ada equity capital. Pertama, debt capital. Biaya hutang atau debt capital itu lebih rendah daripada biaya bentuk pembiayaan lainnya. Selanjutnya, pemberi pinjaman itu menuntut pengembalian yang relatif lebih rendah karena mereka itu mengambil resiko yang paling kecil dari setiap kontributor dari modal jangka panjang. Selain itu juga, pemberi pinjaman memiliki prioritas klaim yang lebih tinggi terhadap pendapatan atau aset apapun yang tersedia untuk pembayaran. Dan juga mereka itu dapat memberikan tekanan hukum yang jauh lebih besar terhadap perusahaan untuk melakukan pembayaran daripada yang dilakukan oleh pemilik saham preferen ataupun saham biasa. Lalu di dalam debt capital terdapat pengurangan pajak yang dari pembayaran bunga itu dapat menurunkan biaya hutang perusahaan secara substansial. Tidak seperti debt capital atau modal yang pada akhirnya itu harus dibayar kembali oleh perusahaan, equity capital atau modal ekuitas itu tetap diinvestasikan di perusahaan tanpa batas waktu dan juga tidak memiliki tanggal jatuh tempo. Nah, yang kedua itu ada equity capital. Dua sumber utama dari equity capital ini adalah yang pertama ada preference share, dan juga yang kedua ada share capital ordinary, yang mencakup saham biasa dan juga laba ditahan. Nah, saham biasa itu biasanya merupakan bentuk ekuitas yang paling mahal yang diikuti oleh retained earning dan kemudian yaitu preference share. Secara umum, semakin banyak hutang yang digunakan oleh perusahaan, maka semakin besar leverage keuangan perusahaan. Nah, leverage itu dapat membuat klaim pemegang saham biasa menjadi lebih beresiko. Selain itu juga, perusahaan yang meningkatkan penggunaan leverage secara signifikan itu dapat melihat biaya hutangnya naik karena si pemberi pinjaman itu mulai mengkhawatirkan kemampuan perusahaan untuk membayar kembali hutangnya. Nah, apakah perusahaan itu meminjam sangat sedikit atau banyak? Selalu benar bahwa klaim pemegang saham biasa lebih beresiko dibandingkan dengan pemberi pinjaman. Jadi, equity capital itu selalu melebihi dari biaya hutang atau debt capital.
Selanjutnya ada external assessment of capital structure. Jadi, besarnya leverage dalam struktur modal perusahaan itu dapat mempengaruhi nilainya dengan mempengaruhi return dan risiko. Mereka yang berada di luar perusahaan dapat membuat penilaian kasar atas struktur modal dengan menggunakan ukuran yang ditemukan di dalam laporan keuangan perusahaan. Nah, contohnya ukuran langsung dari tingkat hutang adalah debt ratio, yang rumusnya adalah total liabilities dibagi dengan total aset. Jadi semakin tinggi rasio ini, maka semakin besar juga jumlah relatif hutang atau financial leverage dalam capital structure. Nah, rasio ini memberikan informasi yang tidak langsung tentang leverage keuangan. Di dalam gambar ini, itu menyajikan rasio hutang dan juga waktu bunga yang diperoleh untuk industri dan juga lini bisnis tertentu. Nah, perbedaan di dalam industri yang signifikan dapat dilihat di dalam tabel 13.8. Nah, perbedaan posisi hutang juga mungkin ada di dalam industri atau lini bisnis. Selanjutnya, capital structure of non-US firms. Jadi, terdapat perbedaan dan juga persamaan di antara perusahaan di non-US atau perusahaan di negara lain di luar Amerika Serikat dengan perusahaan di US atau di Amerika Serikat. Yang pertama, kita akan membahas tentang perbedaannya. Jadi, perbedaannya itu yang pertama, secara umum, perusahaan di non-US itu memiliki tingkat hutang yang jauh lebih tinggi daripada perusahaan di Amerika Serikat. Nah, sebagian besar alasannya adalah karena pasar modal di Amerika Serikat lebih berkembang daripada di tempat lain, dan juga telah memainkan peran yang lebih besar di dalam pembiayaan perusahaan daripada yang terjadi di negara lain. Selanjutnya, perbedaan yang kedua, yaitu di sebagian besar negara Eropa, dan khususnya di Jepang, dan juga negara-negara lingkar Pasifik lainnya, bank komersial besar itu lebih aktif terlibat di dalam pembiayaan aktivitas perusahaan daripada yang terjadi di Amerika Serikat. Selain itu, di banyak negara ini, bank itu diizinkan untuk melakukan investasi ekuitas besar di perusahaan dan finansial. Namun, praktik ini itu dilarang di bank yang terdapat di Amerika Serikat. Nah, perbedaan yang ketiga, atau perbedaan yang terakhir adalah kepemilikan saham itu cenderung dikontrol lebih ketat di antara keluarga pendiri, institusional, dan juga bahkan investor publik di Eropa dan juga Asia daripada di sebagian besar perusahaan besar di Amerika Serikat. Nah, kepemilikan yang ketat ini dapat memungkinkan pemilik untuk memahami kondisi keuangan perusahaan dengan lebih baik, yang akan menghasilkan kesediaan mereka untuk mentolerir tingkat hutang yang lebih tinggi. Selanjutnya, yang kedua itu persamaan. Jadi di sisi lain, ada antara persamaan perusahaan di non-US atau perusahaan di negara di luar Amerika Serikat dan juga di perusahaan di Amerika Serikat. Pertama, pola struktur modal industri yang sama cenderung ditemukan di seluruh dunia. Misalnya, di hampir semua negara, perusahaan farmasi dan juga industri dengan pertumbuhan tinggi lainnya, itu cenderung memiliki rasio utang lebih rendah daripada perusahaan baja, maskapai penerbangan, dan juga perusahaan utilitas listrik. Nah, sebagian itu berkaitan dengan sifat aset yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan ini. Perusahaan dengan pertumbuhan tinggi yang aset utamanya itu tidak berwujud, seperti paten dan juga hak atas kekayaan intelektual, itu cenderung meminjam lebih sedikit daripada perusahaan yang memiliki aset berwujud yang dapat dijadikan jaminan untuk pinjaman. Nah, persamaan yang kedua, itu struktur modal dari perusahaan multinasional terbesar yang berbasis di Amerika Serikat itu memiliki akses ke pasar modal di seluruh dunia. Biasanya lebih mirip dengan struktur permodalan perusahaan multinasional dari negara lain daripada yang dimiliki oleh perusahaan di Amerika Serikat yang lebih kecil. Nah, dengan kata lain, di sebagian besar negara mempunyai kecenderungan perusahaan besar meminjam lebih banyak daripada perusahaan kecil. Persamaan yang ketiga, itu perusahaan yang lebih berisiko dan juga memiliki aliran pendapatan yang lebih fluktuatif, cenderung memiliki
meminjam lebih sedikit, seperti halnya perusahaan yang sangat menguntungkan. Nah, akhirnya tren dunia itu menjauh dari ketergantungan pada bank untuk ke pembiayaan dan juga ke arah ketergantungan yang lebih besar pada penerbitan sekuritas. Namun, dalam seiring waktu, perbedaan antara struktur modal perusahaan Amerika Serikat dan juga non-Amerika Serikat atau di luar Amerika Serikat akan berkurang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Teknisari Isma. Terima kasih. Selanjutnya ada capital structure theory. Nah, capital structure theory itu merupakan perbandingan antara modal dengan utang perusahaan. Nah, utang yang dimaksud adalah utang jangka panjang perusahaan. Nah, struktur modal itu berbicara mengenai komposisi persentase yang pas antara utang dengan modal perusahaan. Nah, Kemudian di dalam struktur modal terdapat teori-teori yang menjelaskan tentang lebih lanjut struktur modal. Yang pertama itu ada teori pecking order. Nah, ini merupakan teori yang berkaitan dengan struktur modal perusahaan yang ditemukan oleh Donaldson pada tahun 1984 yang kemudian disempurnakan oleh Myers dan Majluf. Nah, teori pecking order menyatakan bahwa perusahaan cenderung mencari sumber pendanaan yang minim resiko dan resiko turunnya nilai perusahaan dan harga saham. Nah, kemudian teori pecking order lebih sering menggunakan pendanaan dari internal perusahaan dari eksternal perusahaan. Tidak ada struktur modal yang optimal dalam teori pecking order karena pemilihan pendanaan perusahaan didasarkan pada urutan preferensi resiko. Nah, pendanaan jangka panjang perusahaan terdapat 3 sumber, yaitu yang pertama itu adalah bagi tahan, utang, dan ekuitas. Kemudian pada teori pecking order, pendanaan internal lebih diutamakan daripada pendanaan yang berasal dari eksternal perusahaan. Teori packing bermula karena adanya asimetri informasi pada perusahaan. Kemudian, asimetri informasi itu adalah ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh manajemen atau internal dan pemegang saham atau kreditur. Nah, kreditur itu eksternal. Nah, beberapa kasus terdapat perusahaan yang memiliki asimetri informasi sangat tinggi, mengetahui dengan detail setiap informasi mengenai perusahaan. Jadi, asimetri informasi akan selalu ada di setiap perusahaan. Nah, asimetri informasi itu tidak bisa dihindari. Semakin besar asimetri informasi, maka resiko semakin besar. Nah, semakin besar resiko pun, return yang diharapkan oleh investor akan semakin besar. Kemudian, ada signaling teori. Nah, signaling teori itu adalah menjelaskan sebab perusahaan mempunyai dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan pada pihak internal. Nah, dorongan perusahaan itu untuk memberikan informasi karena terdapat asimetri informasi antara perusahaan dan pihak luar karena perusahaan mengetahui lebih banyak mengenai perusahaan dan prospek yang akan datang dari pihak luar. Nah, salah satu cara untuk mengurangi informasi asimetri adalah dengan memberikan sinyal pada pihak luar pada waktu informasi yang diumumkan dan semua pelaku sudah menerima informasi tersebut. Kemudian pelaku pasar terlebih dahulu menginterpretasikan dan menganalisis informasi tersebut sebagai sinyal baik. Nah, ini kemudian ada ilustrasi untuk memahami kapital struktur perubahan perusahaan dapat berpengaruh terhadap IPS dan nilai perusahaan sebagai berikut. Nah, kemudian di sini itu ada soalnya. Di soalnya itu dia ada long term debt. Nah, long term debt itu kan sebesar 0. Kemudian ada common stock equity
dia mempunyai 25 share per 25 dolar dengan nominalnya 625.000. Kemudian ada total kapital itu totalnya 625.000. Diasumsikan bahwa perusahaan sedang mempertimbangkan 7 alternatif model dengan menggunakan debt ratio dengan persentasenya 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, dan 60%. Nah, diketahui salesnya itu 600.000. Kemudian di sini ada perhitungan debt, perhitungan total debt, total equity, dan jumlah lembar kapital struktur. Nah, di sini itu ada debt ratio. Nah, debt ratio-nya itu kan diambil dari sudah diasumsikan di bawah yang sudah diasumsikan debt ratio-nya itu ada 0%, 10%, 20%, dan seterusnya. Kemudian ada total aset. Nah, total asetnya itu diketahui dari sudah diasumsikan. Ini sudah diasumsikan. Jadi total asetnya itu ada 500.000. Kemudian ada total debt. Nah, total debt itu debt ratio dikali sama total aset. Nah, jadinya kan 0% dikali 500.000 hasilnya 0. Kemudian ada 10% dikali 500.000 hasilnya 50.000. Kemudian ada 20% dikali 500.000 hasilnya 100.000 dan seterusnya. Kemudian ada total equity. Nah, total equity itu didapat dari total aset dikurang total debt. Nah, yang pertama itu kan 0% di 0% dikurang 0. Jadinya kan 500.000 dikurang 0 jadinya kan 500.000. Kemudian ada 500.000. Kemudian ini total equity kan 500.000 dikurang 100.000 hasilnya 400.000. Kemudian ada 500.000 dikurang 150.000 hasilnya 350.000 dan seterusnya. Kemudian ada share of cash flow. Share of cash flow-nya itu dia yang total equity dibagi per harga per lembarnya. Jadi kan 20 dolar. Jadinya 500.000 dibagi 20, 450 dibagi 20. Kemudian next. Nah, kemudian data tingkat bunga dalam hubungannya itu ada total debt perusahaan dalam sebagai berikut. Kemudian ada alternatif nih, alternatifnya kan yang tadi, yang total debt ratio-nya 0%, 10%, 20%, dan seterusnya. Kemudian total debt itu diambil dari tabel yang slide sebelumnya, yang ada 50.000, 100.000, 150. Kemudian ada interest rate of debt. Nah, ini tuh udah diasumsikan dari soal. Kemudian ada interest in dollar. Nah, yaitu tinggal dikali nih 50.000 dikali 9%. Kemudian 100% dikali 9,5%. Kemudian diasumsikan juga PT AWW itu dia mempunyai income statement. Nah, income statementnya itu ada salesnya itu 600.000. Kemudian ada fixed cost-nya 200.000, variable cost-nya itu 50%. Dia didapat dari sales dikali 50%. Nah, hasilnya itu kan 300.000. Kemudian EBIT-nya itu tinggal 600.000 dikurang 200.000 dikurang 300.000. Nah, kemudian di sini ada perhitungan debt ratio. Nah, debt ratio-nya itu kan kita ngambil 3 tahun. Jadi PS-nya itu 0%, 30%, dan 60%. Jadinya debt ratio-nya, EBIT-nya itu diambil dari 100.000. 100.000-nya itu dari income statement. Kemudian ada interest expense-nya. Interest expense-nya itu dia didapat dari
Dia dapat dari tabel yang ini. Ya, tabel yang ini, yang sebelah kiri. Kemudian ada earning before tax atau EBT. Nah, dia itu didapat dari EBIT dikali interest expense. Itu hasilnya 100.000, 85.000, dan 50.500. Kemudian ada dikurangin sama teks. Nah, teksnya itu kan 40%. Berarti dia tinggal 100.000 dikali 40%. 85.000 dikali 40%, hasilnya 34.000. Kemudian ada 50.500 dikali 40%, hasilnya 20.200. Kemudian ada NPAT. Nah, dia itu dikurang nih dari earning before tax dikurang sama teksnya. Jadi 100.000 dikurang 40.000 hasilnya 60.000. Kemudian ada 85.000 dikurang 34.000 hasilnya 51.000. Kemudian ada 50.500 dikurang 2.200 kan hasil 30.300. Kemudian ada IPS. IPS itu rumusnya itu NPAT dibagi sama number share of cash flow. Nah, jadi hasilnya itu 60.000 dibagi 25.000, hasilnya 2,40. Kemudian ada 51.000 dibagi 17.500, hasilnya itu 2,91. Kemudian ada 30.300 dibagi 10.000, hasilnya 3,30. Nah, jadi kesimpulan yang dapat tarik itu, yang pertama itu EBIT tidak dipengaruhi oleh tingkat debt ratio. Artinya, pada tingkat debt ratio, beberapa saja perusahaan akan memperoleh EBIT yang sama. Kemudian, semakin tinggi tingkat debt ratio, semakin besar pula perolehan IPS perusahaan. Artinya, akan menguntungkan bagi pemegang saham. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang optimal capital structure. Nah, karena nilai perusahaan sama dengan present value dari future cash flow, maka nilai perusahaan akan dimaksimalkan ketika biaya modal itu diminimalkan. Dengan kata lain, present value dari future cash flow ini berada pada titik tertinggi ketika discount rate atau biaya modalnya ini berada pada titik terendah. Nah, dengan menggunakan simple zero growth valuation ini, dapat dirumuskan bahwa V sama dengan EBIT dikali 1 min T per RD atau NOPAT per RD. Nah, EBIT ini kan earning before interest and tax. Nah, kalau T ini tax rate, kalau RD ini weighted average cost of capital. Nah, NOPAT ini kan adalah net operating profit after tax. Nah, NOPAT sendiri ini adalah pendapatan operasional setelah pajak yang tersedia untuk hutang dan para pemegang saham. Nah, NOPAT ini dapat dicari dengan cara yang tadi, yang EBIT kali 1 min T per RD. Nah, jika mengasumsikan NOPAT konstan, maka nilai perusahaan atau V itu akan dimaksimalkan dengan meminimalkan weighted average cost of capital atau RA. Nah, di figur 13.5 ini difokuskan pada three cost function. Nah, three cost function ini itu yang pertama ada cost of debt, yang kedua ada cost of equity, dan yang terakhir itu ada weighted average cost of capital atau WACC. Nah, cost of debt atau RI di posisi terendah karena adanya pajak. Nah, tetapi perlahan-lahan meningkat seiring dengan peningkatan leverage. Hal ini dilakukan untuk memberikan kompensasi kepada pemberi pinjaman karena adanya peningkatan risiko. Nah, selanjutnya ini ada cost of equity atau RS yang posisinya itu berada di atas WACC dan cost of debt. Nah, ini tuh meningkat seiring dengan meningkatnya leverage cost of equity. Nah, cost of equity ini naik karena pemegang saham membutuhkan pengembalian yang lebih tinggi karena leverage ini meningkat karena untuk mengkompensasi tingkat risiko keuangan yang lebih tinggi.
Nah, yang ketiga ini ada Weighted Average Cost of Capital atau WACC atau RA. Nah, RA ini dihasilkan dari rata-rata hutang perusahaan dan biaya modal ekuitas pada rasio hutang 0. 100% ekuitas perusahaan ini biasanya itu dibiayai. Nah, karena hutang ini menggantikan ekuitas dan rasio utang meningkat, WACC jadi menurun karena cost of debt setelah pajak lebih kecil daripada cost equity-nya. Nah, kalau yang M ini mewakili minimum weighted average cost of capital. Nah, titik leverage keuangan optimal dan struktur modal optimal ini biasanya untuk pembiayaan perusahaan. Nah, kalau yang V ini adalah grafik nilai perusahaan yang dihasilkan dari substitusi RA pada gambar 13.5A untuk berbagai tingkat leverage keuangan ke dalam zero growth valuation model. Nah, kalau yang 13.5 di bagian B ini pada struktur modal optimal, titik M atau nilai perusahaan ini akan dimaksimalkan pada nilai V. Nah, selanjutnya ini EBIT, EPS, approach to capital structure. Nah, jadi EBIT, EPS, approach to capital structure ini melibatkan pemilihan struktur modal yang memaksimalkan EPS di atas kisaran earning before interest and tax atau EBIT. Nah, presenting a financing plan graphically. Nah, untuk menganalisis pengaruh struktur modal perusahaan terhadap laba pemilik, biasanya ini perusahaan mempertimbangkan hubungan antara earning before interest and tax atau EBIT dengan earning per share-nya atau EPS. Nah, EPS ini digunakan untuk mengukur keuntungan yang diharapkan terkait dengan harga sahamnya itu sendiri. Nah, langkah pertama itu yang kita perlukan, yang pertama itu data required. Nah, untuk menggambar grafik yang menggambarkan bagaimana perubahan EBIT yang menyebabkan perubahan EPS ini, hanya perlu menemukan dua koordinat dan memplot garis lurus di antara keduanya. Pada grafik EBIT akan difokuskan pada sumbu horizontal dan IPS akan difokuskan pada sumbu vertikal. Nah, yang grafik ini itu mengilustrasikan pendekatan untuk membuat grafik. Nah, untuk memplot koordinat pada grafik EBIT IPS, pertama-tama itu kita mengasumsikan nilai EBIT dan menghitung IPS yang terkait dengannya. Nah, perhitungan tersebut ini biasanya untuk 3 capital structure. Rasio hutangnya itu yang tadi udah dijelaskan itu yang pertama 0%, 30%, dan 60%. Yang disajikan pada tabel di bawah grafik itu. Nah, untuk nilai EBIT ini kita asumsikan nilainya itu $100.000 dan $200.000. Nah, nilai IPS terkait yang dihitung ini dirangkum juga dalam tabel di bawah grafik. Nah, yang langkah kedua ini plotting the data. Jadi data diplot pada satu set sumbu EBIT IPS seperti yang ditunjukkan pada grafik juga. Nah, gambar tersebut ini menunjukkan tingkat IPS yang diharapkan untuk setiap tingkat EBIT. Nah, untuk tingkat EBIT di bawah koordinat X artinya menghasilkan kerugian atau FPS negatif. Nah, titik koordinat ini yang segaris dengan sumbu X adalah financial break-even point. Nah, financial break-even point ini adalah tingkat EBIT yang diperlukan untuk menutupi semua biaya keuangan tetap. Nah, tingkat EBIT dalam financial break-even point ini itu biasanya EPS sama dengan $0. Nah, metode mudah untuk menemukan satu koordinat EBIT IPS adalah menghitung financial break-even point yang tingkat EBIT dan perusahaan dan IPS perusahaan itu harus sama dengan 0. Nah, rumus financial break-even point ini 1 ditambah PD per 1 min tax. Jadi saat preferred stock dividends atau PD-nya ini 0, itu artinya financial break-even point-nya itu sama dengan I atau annual interest-nya.
Nah, yang selanjutnya ini comparing alternatif capital struktur. Jadi, di sini itu kita membandingkan struktur modal alternatif dengan membuat graphing financial plan seperti yang ditunjukkan pada grafik ini. Nah, alternatif struktur modal ini biasanya digambarkan pada koordinat EBIT IPS pada gambar 13.6 ini. Nah, angka ini menunjukkan bahwa masing-masing struktur modal ini lebih unggul dari yang lain dalam hal memaksimalkan IPS dalam rentang EBIT tertentu. Nah, tidak memiliki hutang tertentu atau debt ratio sama dengan 0% adalah hal yang paling baik karena tingkat EBIT itu berkisar antara $0 sampai dengan $50. Nah, kesimpulan tersebut masuk akal karena ketika kondisi bisnis bersifat lemah, perusahaan ini biasanya akan kesulitan memenuhi kewajiban finansial jika memiliki hutang. Nah, ketika EBIT-nya ini berkisar dari $50 sampai dengan $95 ini, debt ratio kapital strukturnya ini berubah menjadi 30% dan menghasilkan IPS yang lebih tinggi daripada struktur modal lainnya. Nah, ketika EBIT-nya ini melebihi $95 itu, debt ratio kapitalnya biasanya akan berubah menjadi 60% dan memberikan laba per saham yang paling tinggi. Nah, dari sini disimpulkan bahwa ketika bisnis sedang naik, hal terbaik bagi para pemegang saham adalah perusahaan menggunakan banyak hutangnya. Nah, nantinya perusahaan ini akan memberi pinjaman dengan tingkat pengembalian yang relatif lebih rendah dan pemegang saham akan menyimpan sisanya. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sarah. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya itu considering risk in EBIT EPS analysis. Saat menafsirkan analisis EBIT IPS, penting untuk mempertimbangkan risiko dari setiap alternatif struktur modal. Secara grafis, risiko masing-masing struktur modal dapat dilihat dalam dua ukuran. Yang pertama itu the financial break-even point EBIT axis intercept atau titik impas keuangan intercept sumbu EBIT, dan yang kedua tingkat leverage keuangan atau degree of financial leverage yang tercermin dalam kemiringan garis struktur modal. Nah, jika kita lihat di sini, semakin tinggi titik impas finansial dan semakin curam kemiringan garis struktur modal, semakin besar pula finansialnya. Penilaian risiko lebih lanjut dapat dilakukan dengan menggunakan rasio yang kayak di sini debt ratio sebagai leverage keuangan diukur dengan rasio hutang. Nah, kalau misalnya debt ratio-nya itu meningkat pula risiko finansialnya gitu loh. Dan perusahaan mengharapkan penurunan yang sesuai dalam kemampuan perusahaan untuk melakukan pembayaran bunga terjadwal yang diukur dengan rasio pendapatan bunga. Selanjutnya, basic shortcoming of EBIT IPS analysis. Hal yang paling penting untuk diketahui saat menggunakan analisis EBIT IPS adalah bahwa teknik ini cenderung berkonsentrasi pada memaksimalkan pendapatan daripada memaksimalkan kekayaan pemilik, seperti yang tercermin dalam harga saham perusahaan. Penggunaan pendekatan memaksimalkan IPS umumnya mengabaikan risiko. Jika investor tidak memerlukan premi risiko atau tambahan, karena perusahaan meningkatkan proporsi hutang dalam struktur modalnya. Strategi yang melibatkan memaksimalkan IPS juga akan memaksimalkan harga saham, tetapi karena premi risiko meningkat dengan peningkatan leverage keuangan, memaksimalisasi IPS tidak menjamin memaksimalisasi kekayaan pemilik. Untuk memilih struktur modal terbaik, perusahaan harus mengintegrasikan pengembalian IPS dan risiko melalui pengembalian yang diperlukan dalam kerangka penilaian yang konsisten dengan teori struktur modal yang disajikan sebelumnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nina Simone. Selanjutnya ada choosing the optimal capital structure. Di sini yang pertama ada linkage atau keterkaitan. Untuk menentukan nilai perusahaan di bawah struktur modal alternatif, perusahaan harus
menemukan tingkat pengembalian yang harus diperoleh untuk mengkompensasi pemilik atas risiko yang ditimbulkan. Pendekatan ini konsisten dengan keseluruhan valuation framework develop yang mana sudah dibahas pada chapter 6 dan 7 dan diterapkan pada capital budgeting decision yang dijelaskan pada chapter 10 hingga 12. Pengembalian yang diperlukan terkait dengan tingkat risiko keuangan tertentu dapat diperkirakan dengan berbagai cara. Yang pertama itu ada secara teoritis, jadi pendekatan yang lebih disukai adalah yang pertama memperkirakan beta yang terkait dengan setiap struktur modal alternatif dan kemudian menggunakan kerangka CAPM yang disajikan dalam persamaan 8.8 untuk menghitung pengembalian yang diperlukan atau RS. Jadi di persamaan 8.8 ini terdapat beta, di mana beta ini adalah risiko aset yang tidak dapat didiversifikasi. Selanjutnya ada pendekatan yang lebih operasional, yang mana melibatkan penautan risiko keuangan yang terkait dengan setiap alternatif struktur modal secara langsung dengan pengembalian yang diperlukan. Pendekatan ini mirip dengan pendekatan tipe CAPM yang ditunjukkan dalam chapter 12 untuk menghubungkan risiko proyek dan pengembalian yang diperlukan, atau RADR, yaitu Risk Adjusted Discount Rate. Di sini melibatkan estimasi pengembalian yang diperlukan terkait dengan setiap tingkat risiko keuangan yang diukur dengan statistik seperti koefisien variasi EPS. Tetapi terlepas dari pendekatan yang digunakan, orang akan mengharapkan pengembalian yang dibutuhkan meningkat karena risiko keuangan juga meningkat. CAPM di sini adalah Capital Asset Pricing Model. Selanjutnya ada example 13.22. Jadi Cook Company ini menggunakan sebagai pengukuran risiko koefisien variasi EPS yang terkait dengan masing-masing dari 7 struktur modal alternatif, memperkirakan terkait pengembalian yang diperlukan. Seperti yang ditunjukkan pada tabel 13.14, estimasi pengembalian yang dibutuhkan dari pemilik RS meningkat dengan meningkatnya risiko yang diukur dengan koefisien variasi EPS. Yang dapat kita lihat pada kolom ketiga, estimated required return. Selanjutnya ada estimating value. Nilai perusahaan yang terkait dengan struktur modal alternatif dapat diperkirakan dengan menggunakan salah satu standar valuation model. Jika kita asumsikan bahwa semua pendapatan dibayarkan sebagai dividen, kita dapat menggunakan model penilaian standar zero growth. Model ini yang semula pada chapter 7 itu dalam persamaan 7.2 disajikan kembali pada chapter 13 ini dengan EPS yang disubstitusi untuk dividen karena setiap tahun dividen sama dengan EPS. Jadi yang semulanya itu P0 itu sama dengan dividen dibagi RS. Nah, sekarang itu P0 itu sama dengan EPS dibagi RS. Dengan mengganti tingkat EPS yang diharapkan dan terkait pengembalian yang diperlukan, kita dapat memperkirakan nilai per saham perusahaan. Selanjutnya ada example 13.23. Kami sekarang dapat memperkirakan nilai saham Cook Company di setiap struktur modal alternatif. Jadi dapat kita lihat di kolom yang sebelah kanan, paling kanan, di sini ada estimated share value. Ini dapat hasil nilainya itu kita dapatkan dari kolom 1 dibagi dengan kolom 2. Jadi $2,40 dibagi dengan 0,115 menghasilkan $20,87 dan seterusnya sampai estimated share value $15,95. Selanjutnya ada maximizing value versus maximizing EPS. Telah ditetapkan bahwa tujuan manajer keuangan itu untuk memaksimalkan kekayaan pemilik, bukan keuntungan.
Meskipun beberapa hubungan ada antara keuntungan dan nilai yang diharapkan, tidak ada alasan untuk percaya bahwa strategi memaksimalkan keuntungan selalu menghasilkan maksimalisasi kekayaan. Oleh karena itu, kekayaan pemilik sebagaimana tercermin dalam estimasi nilai saham yang harus dijadikan sebagai kriteria untuk memilih struktur modal terbaik. Selanjutnya ada example 13.24. Jadi kita analisis dari figur 13.7 yang jelas menunjukkan bahwa meskipun laba perusahaan atau EPS ini dimaksimalkan dengan DEP rasio 50%, sedangkan nilai saham dimaksimalkan pada DEP rasio sebesar 30%. Oleh karena itu, struktur modal yang disukai adalah rasio hutang 30%. Kedua pendekatan ini memberikan kesimpulan yang berbeda karena maksimalisasi IPS ini tidak mempertimbangkan risiko. Selanjutnya ada some other important consideration. Karena memang tidak ada cara praktis untuk menghitung struktur modal yang optimal, setiap analisis kuantitatif struktur modal harus disesuaikan dengan pertimbangan penting lainnya. Di sini pada tabel 13.16 merangkum beberapa faktor tambahan yang lebih penting yang terlibat dalam keputusan struktur modal. Yang pertama itu concern business risk. Faktor yang pertama ada revenue stability. Jadi di revenue stability ini perusahaan yang memiliki pendapatan yang stabil dan dapat diprediksi dapat lebih aman menjalankan struktur modal dengan leverage tinggi daripada perusahaan dengan pola pendapatan penjualan yang tidak stabil. Perusahaan dengan penjualan yang meningkat cenderung mendapatkan keuntungan dari tambahan hutang. Mereka dapat memperoleh manfaat positif dari leverage keuangan atau financial leverage yang memperbesar efek dari peningkatan ini. Faktor yang kedua ada cash flow. Saat mempertimbangkan struktur modal baru, perusahaan harus fokus pada kemampuannya untuk menghasilkan arus kas yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban. Perkiraan kas yang mencerminkan kemampuan untuk membayar hutang dan saham preferen harus mendukung setiap pergeseran dalam struktur modal. Concern yang kedua ada agency cost. Faktor yang pertama ada contractual obligation. Perusahaan mungkin dibatasi secara kontrak sehubungan dengan jenis dana yang dapat dikumpulkannya. Misalnya, perusahaan mungkin dilarang menjual hutang tambahan kecuali jika klaim pemegang hutang tersebut dibuat di bawah hutang yang ada. Batasan kontrak atas penjualan saham tambahan serta kemampuan untuk membagikan dividen atas saham mungkin juga ada. Faktor yang kedua ada management preferences. Kadang-kadang perusahaan akan memberlakukan batasan internal pada penggunaan hutang untuk membatasi eksposur risikonya ke tingkat yang dianggap dapat diterima oleh manajemen. Dengan kata lain, karena penghindaran risiko manajemen, perusahaan membatasi struktur modal perusahaan pada tingkat yang mungkin atau mungkin bukan yang benar-benar optimal. Faktor yang ketiga, selanjutnya ada kontrol. Sebuah kelompok manajemen yang peduli tentang pengendalian mungkin lebih memilih untuk menerbitkan hutang daripada pemungutan suara saham biasa. Dalam kondisi pasar yang menguntungkan, perusahaan yang ingin menjual ekuitas dapat melakukan penawaran preemptif atau menerbitkan saham non-voting yang memungkinkan setiap pemegang saham untuk mempertahankan kepemilikan proporsional. Umumnya, hanya dalam perusahaan yang dipegang erat atau perusahaan yang terancam oleh pengambil alihan kontrol menjadi perhatian utama dalam keputusan struktur modal. Concern yang ketiga ada asymmetric information. Faktor yang pertama ada external risk assessment. Kemampuan perusahaan untuk mengumpulkan dana dengan cepat dan pada tingkat yang menguntungkan bergantung pada penilaian risiko eksternal dari pemberi pinjaman dan penilai obligasi. Perusahaan harus mempertimbangkan dampak keputusan struktur modal baik pada nilai saham dan laporan keuangan yang dipublikasikan di mana pemberi pinjaman dan penilai menilai risiko perusahaan. Faktor yang kedua ada timing.
Pada saat suku bunga rendah, pembiayaan hutang mungkin lebih menarik. Ketika suku bunga tinggi, penjualan saham mungkin lebih menarik. Terkadang hutang dan modal ekuitas menjadi tidak tersedia dengan ketentuan yang masuk akal. Kondisi ekonomi umum, khususnya pasar modal, dengan demikian dapat secara signifikan mempengaruhi keputusan struktur modal. Di sini ada buku reference kita. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan presentasi kami yang kurang. Mohon maaf. Terima kasih.